Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, mengkritik pedas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam pidatonya, Yusuf Kala membandingkan Nadiem dengan beberapa Menteri Pendidikan sebelumnya yang dinilainya memahami dunia pendidikan dengan baik. Mulai dari Muhajir, Prof. Nuh yang pernah menjabat sebagai Rektor ITS, hingga Anies yang pernah menjadi Rektor Paramadina. Lalu ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman di bidang pendidikan, jarang datang ke daerah, dan jarang terlihat di kantor, ujar JK. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk menggugat kebijakan anggaran pendidikan di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta pada Sabtu 7 September 2024 dan disambut tawa serta tepuk tangan dari peserta acara. Di belakang daripada semua pendidikan itu, ada orang. The man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anies, Direktur Paramadina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem. Yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan ini? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di dulu yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dulunya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan di Indonesia memang selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar, tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu, pahami dulu itu. Utang banyak. Jadi apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa? Suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya? Jadi langkah dari situ, maka yang harus kita lakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran, bukan menggugat anggaran. Bagaimana kita negeri ini efektifkan anggaran yang ada. Kedua, sebenarnya sekarang masyarakat sudah berubah, khususnya di kota. Di kota yang saya kira lebih banyak anak sekolah swasta daripada negeri. Saya tanya tadi Pak Jimli, berapa cucu? 7. Berapa sekolah negeri? Tidak ada. Sama saya, 15 cucu. Tidak ada satu sekolah negeri. Al-Ishala, Al-Ashala, Al-Amila, macam-macam lah. Satu hari saya bilang sama anak saya, anakmu itu sekolah pasti SD negeri.
di sana. Anaknya ketawa, yang menangis ibunya. Wah, nanti kalau nakal, ya nakal juga satu pelajaran, biar nakal-nakal sedikit lah. Tapi tidak ada yang. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa bayar sebenarnya selama baik. Jadi biarlah makin banyak swasta. Sekolah yang terkenal di dunia juga swasta juga, Harvard, Stanford, swasta semua.